Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hidup tidak akan pernah ideal buat siapapun, tapi jangan takut diuji, karena sesudah diuji ada hadiah yang akan Allah SWT berikan padamu. Di balik ujian ada kesenangan menanti. Saudara sekalian, Nabi Muhammad dikasih Isra dan Mi'raj, enggak gratis. Itu adalah hadiah besar setelah sebelumnya di tahun ke-10 Nabi Muhammad dapat ujian yang paling besar, berupa kewafatan, kemeninggalan orang yang paling disayang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu tapi dua. Meninggal di tahun yang sama, yaitu istri beliau yang mulia Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan yang berikutnya adalah paman beliau yang sangat menyayangi dan yang sudah dianggap sebagai ayah oleh beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. Keduanya meninggal di tahun yang sama, yaitu tahun ke-10, beberapa bulan sesudah keluarnya mereka dari pemboikotan, sehingga mereka harus tinggal di sebuah lembah yang namanya Lembah Abu Thalib. 2,5 tahun diasingkan di lembah namanya Lembah Abu Thalib. Begitu keluar, saat keluarnya Sayyidah Khadijah tubuhnya semakin rentak. Sayyidah Khadijah terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Sayyidah Khadijah terlihat sangat kurus, bahkan seperti tulang berbarut kulit. Hingga kemudian beliau pun sakit, dan tak lama kemudian, beberapa bulan berselang dari itu, beliau pun meninggal dunia. Sedih hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lama kemudian meninggal pula paman beliau yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Sehingga sekalian, tahun itu disebut Nabi dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Sayyidah Fatimah bercerita, sejak ibunda meninggal dunia, ayahanda jadi jarang keluar rumah. Karena dua hal. Satu, kesedihan mendalam, dan yang keduanya adalah karena gangguan dari kaum kafir Quraisy semakin merajalela. Sesudah wafatnya Nabi, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, mengganggu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu semasa masih ada Sayyidah Khadijah, kayak orang-orang mau gangguin Nabi itu mau gak enak sama bininya gitu. Kayak kita mau gak enak menggangguin seseorang yang bininya dulu pernah ngutangin, yang bininya pernah nyumbang. Waktu kita ngawinin kurang duit kita, dia yang nyumbang. Dia ngasihin kambing 2 ekor,
Kan gak enak kita mau gangguin suaminya kalau istrinya selalu berbuat baik padanya. Demikian pula yang terjadi dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga akhirnya saat Sayyidah Khadijah meninggal dunia, mereka pun menjadi semena-mena kepada beliau. Bu, Nabi kalau keluar rumah enggak pernah selamat. Ada aja. Sayyidah Fatimah yang cerita. Tar pulang mukanya enggak kelihatan, debu semua. Tanah semua di sekujur badan beliau. Kadang-kadang nih Bu pulang dengan badan babak belur dipukulin orang. Kadang-kadang pulang Nabi Muhammad muka beliau memar. Kenapa? Habis digampar orang. Kadang-kadang nih Bu pulang enggak kenapa-napa. Tapi omongan orang begitu kasar, keras, menyakiti hati baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bukan mudah Bu jalanin hidup terutama untuk seseorang dengan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau enggak siap sama anginnya jangan jadi pohon. Jadi aja rumput. Enggak kena goyang angin sih Bu, tapi diinjek-injek orang. Ya Bu ya. Hidup tuh begitu. Enggak pernah ideal buat siapapun. Bahkan untuk manusia agung, manusia sempurna, manusia paripurna, baginda kita Nabi besar Muhammad, hinaan, cacian, fitnahan begitu banyak datang kepada beliau. Bahkan pukulan, tamparan, tendangan, hardikan, bahkan sampai pengusiran. Ibu-ibu sekalian, tidak sedikit yang datang dari berbagai macam gangguan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, difitnah orang, dikatain orang, dihina orang. Jadi Bu, sakit, sulit. Apapun aja bentuk dari ujian-ujian yang datang dalam kehidupan, saya harus sampaikan padamu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekali lagi, enggak apa-apa. Jelas? Enggak apa-apa. Ustazah, saya kok hidup gini amat ya Ustazah? Kenapa? Mertua enggak sayang. Ipar suka nyakitin. Saudara ngerebutin warisan. Bu, enggak apa-apa. Ustazah, hidup saya kok gini amat ya Ustazah? Suami gampang bener naksir janda belakang rumah. Enggak apa-apa. Ustazah, hidup saya kok gini amat ya? Anak saya sakit Ustazah.
jadinya nggak bisa belajar dengan baik. Yang satu lagi sehat ustazah tapi nggak naik kelas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hidup Bu emang banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya iya, nggak apa-apa. Ini hidup ibu-ibu sekalian. Ustazah saya kok hidupnya gini amat ya ustazah. Apa tuh? Sakit mulu ustazah? Nggak apa-apa. Saya mah sakit enggak ustazah. Tapi saya nggak bisa jalan-jalan ustazah. Oh sakit kaki? Bukan ustazah, nggak punya duit. Enggak apa-apa. Hidup Bu, hidup. Emang gini. Hidup emang gini. Kamu kalau berharap hidup kamu senang terus-terusan, kapan ceritanya kamu kangen surga? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Bu, saya dari umur ya dari kecil sampai dengan usia saya 40-an tahun gitu ya, masuk 40-an tahun, saya sehat. Saya alhamdulillah punya ilmu, alhamdulillah punya apa yang bisa saya tebarkan, apa yang bisa saya sampaikan kepada umat. Seperti mana yang ibu-ibu tahu, sehingga sekalian, saya sering sampaikan kepadamu untuk jangan takut mati. Saya sering sampaikan dari zaman dulu-dulu juga bahwasanya kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakutkan, bahwa kematian adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, ini saya kasih tahu nih, ibu-ibu dengerin saya. Sebelum usia 40 tahun Bu, ucapan itu adalah teori. Ucapan itu adalah ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya untuk kemudian saya sampaikan kepadamu. Tapi ketika masuk usia 40 tahun, Allah kemudian kasih kepada saya sakit. Sampai akhirnya sakitnya menjadi lebih parah, sampai bantalan belakang punggung saya pecah, sampai harus kemudian operasi. Di masa-masa sebelumnya saya kehilangan ibu saya meninggal dunia. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ketika kita sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian yang berat, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya kemudian jadi mengerti bahwa teori tersebut itu adalah teori yang seharusnya benar-benar jadi prinsip dalam kehidupan kita. Allah ketika kasih dalam hidup kita sakit yang berat ya, atau kesulitan yang sangat berat yang membuatmu berada dalam titik terendah kehidupan, yang membuatmu harus seperti melambaikan bendera nyerah, bendera SOS darurat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kamu benar-benar mengerti arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada sekedar dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kesenangannya hanyalah fata morgana. Dunia ini kalau ada kesenangannya bersifat sementara. Sesaat senang, sesaat susah, sesaat sehat, sesaat sakit, sesaat bangga, sesaat kecewa, sesaat berbahagia, sesaat terluka. Tak mengapa kamu tidak diciptakan untuk dunia, kamu diciptakan untuk surga.
Kamu tidak diciptakan untuk dirimu. Kamu diciptakan bukan untuk mencari bahagiamu di sini. Dunia hanyalah perjalanan, hanyalah persinggahan sementara buat mengumpulkan sebanyak apapun bekal, sehingga kelak ketika datang waktunya bersiaplah untuk kehidupan yang nyata, bersiaplah untuk tujuan yang sesungguhnya, perjumpaan indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, dalam kehidupan dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit, tak mengapa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ingatkan itu terus dalam hatimu, Bu. Ingatkan itu terus dalam hatimu, Kak, Dek, Nak, gak apa-apa. Tenang, sesudah badainya hilang. Tenang, sesudah hujannya mereda. Selagi kamu menjalankannya dengan cara yang Allah inginkan. Ini poin berikutnya. Poin pertama, hidup gak akan pernah sepi dari ujian. Poin berikutnya teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita pelajari dari Isra Mi'raj. Selagi kamu menjalaninya dengan cara yang terbaik, selagi kamu menjalaninya dengan takwa, selagi kamu menjalaninya dengan tetap di jalan Allah, di jalan Allah, di jalan Allah, selagi kamu menjalaninya di jalan Allah, tunggulah saat hujannya reda, saat badainya usai, bersiaplah untuk hadiah indah, pelangi, warna-warni di ufuk sana. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad sesudah menjalani begitu besar ujian di masa hidup beliau sampai dengan tahun ke-10 Hijri, 10 kenabian, saat usia beliau 50 tahun, Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Allah pun bagi kepada beliau hadiah. Allah kasih hadiahnya apa? Di suatu malam datang malaikat Jibril membangunkan Nabi dari tidurnya, kemudian bersiap membawa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Datang ke langit satu demi satu, satu demi satu, berjumpa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa arwah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, disambut, ditarhib, dieluk-elukan, dibanggakan, didoakan oleh segenap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga melihat surga, hingga melihat neraka, hingga pergi ke berbagai macam alam, hingga akhirnya diberangkatkan Allah menuju Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalalu wa ta'ala azamatu. Hadiah terindah, hadiah tertinggi, hadiah termegah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan berikan kepada penghuni surga. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah berseri-seri, bercahaya kelak di surga nanti, yaitu wajah-wajah yang Allah izinkan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadiah terindah yang kelak akan Allah berikan kepada penghuni surga. Hal ini sudah Allah hadiahkan untuk baginda kita sedari beliau masih ada di atas muka bumi ini. Selagi Nabi Muhammad masih hidup di dunia, Allah sudah karuniakan hadiah terindah berupa perjumpaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya Sayyiduna Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, kami akan perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Diperjalankan di waktu malam hingga kemudian dari Masjidil Aqsa tembus ke Sidratul Muntaha untuk perjumpaan indah dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hadiahnya luar biasa karena Nabi Muhammadnya luar biasa. Kamu juga hadiahmu akan setara dengan kesabaranmu. Hadiahmu akan setara dengan ketakwaanmu. Hadiahmu akan setara dengan tawakalmu. Hadiahmu akan setara dengan pengorbananmu. Hadiahmu akan setara dengan apa yang sudah kamu lakukan di masa-masa kehidupanmu di atas muka bumi ini. Maka Bu, yang benar jalanin hidup. Yang benar jalanin hidup. Kalau kamu minta diganjar, dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kalau kamu berharap hadiah dari Allah Subhanahu wa taala indah, kalau kamu berharap pelangi sesudah badaimu usai, maka jalanin masa-masa sulitmu, jalanin masa-masa hidupmu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketakwaan. Jangan pilih jalan setan. Jangan pilih jalan mengikuti hawa nafsu. Bu, Kak, Dek. Nah, ada suami main perempuan. Kemudian kamu bilang, emang dia doang yang bisa, gua juga. Kamu namanya nempuh jalannya setan. Jelas? Kalau saat ujian yang kamu mau tempuh adalah jalannya setan, ya bagaimana mungkin Allah akan menyertaimu dalam perjalanan kehidupanmu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada suami main perempuan, kemudian istrinya bilang, oh emang cakep sih, kalau gitu saya mau operasi plastik. Biar saya lebih cantik dari perempuan itu. Biar saya gak kalah saing sama perempuan manapun. Nih hidung kurang mancung. Ini bibir kurang cantik. Ini udah mulai nih keriput-keriput di bawah mata. Kalau gitu saya mau oplas ke Korea. Ibu-ibu sekalian, pulang dari Korea jangankan suaminya, dia sendiri aja ngaca gak kenal. Bu, itu namanya enggak menempuh jalannya Allah. Namanya nempuh jalannya
Setan. Wala yughayyirunna khalqallah. Katanya setan tuh. Ya Allah, nanti saya akan ganggu hamba-hambamu itu ya Allah. Di antara bentuk gangguannya, kata Allah, kata setan nih, saya akan bikin mereka mengubah-ubah ciptaan yang telah engkau berikan kepada mereka. Diubah-ubah. Kulitnya ditato, bibirnya disulam, alisnya hidungnya Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kadang-kadang saya heran lihat perempuan-perempuan itu. Yang di sana-sana Bu, yang di sini kagak nih kayaknya. Ustazah, saya emang gak bakalan oplas Ustazah. Kenapa? Kamu takwa sama Allah? Enggak, Ustazah, kagak punya duit. Jadi kalau duitnya ada mau operasi juga nih kayaknya nih. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Itu namanya menempuh jalannya. Kamu hamba Allah, Bu, Kak, Dek, Nak, jangan. Ustazah, artinya dandan gak boleh. Oh, dandan perlu. Bagus, gak apa-apa. Tapi ya udahlah Bula, cukup lah. Pakai bedak, ya kan? Pakai lipstik, ya udah cukup lah Bula. Cukup, kita warnain aja, kita warnain. Jangan ubah-ubah bentuknya, nggak apa-apa Bu. Ustazah berkerut kulit saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagian kamu mau bohongin apa? Mau bohongin siapa? Emang udah umurnya? Iya kan? Ya nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Kita menua dengan indah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Lagian ya Bu ya, umur ibu-ibu nih nggak bisa lihat dari muka lah, lihatnya dari dengkul. Mukanya masih kenceng juga kalau bangun. Ancang-ancangnya panjang. Tarik sana dulu, tarik sini dulu ya Allah. Dah bismillah, bismillah. Hidup bentaran lagi ini. Ayo, tempuh jalannya Allah. Tempuh jalannya Allah. Biar hadiahnya indah Bu. Nabi Muhammad Bu dikasih segala ujian, sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad Bu digangguin orang, sabarnya luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad dikatain gila. Nabi Muhammad gak pernah tuh konferensi pers. Nabi Muhammad gak pernah klarifikasi. Nabi Muhammad gak pernah klarifikasi. Nabi Muhammad gak pernah bilang, saya gak gila ya, saya gak gila. Gak pernah. Nabi dikatain gila? Gak pernah. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya. Ma anta bimajnun. Kamu enggak gila. Wahai Nabi Muhammad. Bu, jauh lebih enak kalau jawaban orang-orang itu, jawaban haters, jawaban pembenci langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih enak. Ibu-ibu sekalian, kamu difitnah sama saudaramu,
kamu difitnah sama tetanggamu, kamu difitnah sama sahabat-sahabatmu, sama teman-temanmu, sampai orang menjauh sana sini. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu yang mesti klarifikasi agak berat, Bu. Cuekin aja. Ibu-ibu sekalian, nanti Allah sendiri yang akan membuktikan. Kalau udah Allah yang buktiin, enak banget. Semuanya jadi indah. Nabi, Bu, kalau dikatain, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka nih kamu nih Muhammad. Apakah untuk hal yang semacam ini kamu kumpulkan kami? Celaka kamu Muhammad. Apa, Bu? Nabi enggak jawab, kamu yang celaka, kamu celaka. Enggak ada. Nabi diam, Nabi senyum, Allah yang balas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kamu Abu Lahab, sungguh-sungguh kamu yang celaka. Kamu bilang tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Enggak ada, hambaku enggak celaka, kamu yang celaka Abu Lahab. Wah, tuh. Bu, saya tidak sedang membandingkan hidup kita dengan hidup Nabi Muhammad. Itu tuh, Bu, kayak ibarat tangga. Nabi Muhammad tuh tangga ke 1000, kita mah tangga ke 1, 2, 3, kan begitu tuh. Jauh banget. Tapi sekurangnya kita udah dikasih contohnya. Ibu-ibu sekalian. Kita sudah dikasih contohnya. Ngadepin kehidupan, Allah kayak lagi bilang, kalian nih ngadepin kehidupan, contohlah baginda kalian, contohlah pimpinan kalian, contohlah hamba yang paling aku cintai, baginda Nabi besar Muhammad. Dialah manusia yang paling aku cintai. Nabi kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku Nabi Muhammad. Ikuti aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih kita udah dikasih jalannya. Jalannya Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, baik itu ujian yang datang dari orang ataupun ujian yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa rasa sakit, berupa kemiskinan, apapun aja bentuk ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, tetaplah berada di jalan Allah. Tempuhlah jalan takwa. Jadi kita nggak usah ada ikhtiar apa-apa Ustazah. Ikhtiar silakan. Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ada ikhtiarnya, Bu. Ada usahanya, Bu. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, tapi udah ditolak sama orang Taif, mau gimana lagi? Nabi balik lagi ke Mekah. Nabi Muhammad, Bu, ikhtiar ibu-ibu sekalian. Pas waktunya pasaran, dulu tuh pasar datangnya nggak tiap hari, Bu. Ada waktu-waktunya, ada musim-musimnya. Ada hari pasar Mekah, ada hari pasarnya
Qabilah lain ada hari pasarnya di mana gitu. Sama di Jakarta juga gitu. Makanya Bu ada pasar datangnya nggak tiap hari. Hanya hari Minggu aja namanya pasar. Ada pasar datangnya cuma hari Kamis doang namanya pasar. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan. Nah itu kayak gitu. Jadi waktunya pasaran Nabi Muhammad datang ke pasar. Kalau lagi pasaran tuh Bu datang orang dari kabilah-kabilah yang lain tuh buat belanja. Nabi datang ke pasar itu. Nabi Muhammad umumin. Ya ayyuhan nas. Ini ana Rasulullah. Kata Nabi Muhammad gitu, sekalian orang-orang, kabilah Bani ini, kabilah Bani itu, dengerin, saya ini utusan Allah, saya ini utusan Allah. Ikhtiar Bu, Nabi Muhammad usaha. Nabi Muhammad usaha. Ibu-ibu sekalian, kamu juga ada usahanya Bu, ada usahanya. Ibu ya, lagi kesulitan usaha. Lagi dikasih sakit, berobat. Kan begitu kan? Ada usaha yang kita mau lakukan. Semuanya perlu. Ketika Nabi Muhammad dapetin ada orang ribut-ribut habis selesai sholat berjamaah. Nabi Muhammad bilang, kenapa tuh? Ada yang hilang untanya Rasul. Oh, Nabi tanya, untanya asalnya diikat di mana? Dia bilang, saya mah nggak pakai ngiket unta Rasulullah, saya mah tawakal. Bu, dia hidup nggak mau pakai usaha. Dia bilang dia tawakal aja sama Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Apa Bu jawab Nabi Muhammad? Iqilha wa tawakkalha. Ikat dulu untanya baru tawakal. Ikat dulu untanya baru kemudian tawakal. Artinya dalam hidup ini kita perlu usaha. Tapi Bu, mahma kayak apapun kita berusaha, tetaplah Allah jugalah yang menentukan hasilnya. Kamu usaha, tapi selebihnya tawakal pada Allah. Para istri, jangan mentang-mentang gue udah punya suami, bodoh amat. Mandi seminggu sekali. Gue udah punya suami ini bodoh amat. Suaminya diomelin mulu tiap hari. Itu namanya kamu tidak berusaha. Ya Bu, paham nih? Ya Bu, ada usahanya. Usaha untuk bisa membahagiakan suami, usaha untuk bisa jadi istri yang soleha. Kalau udah usaha kayak begini, kemudian suami naksir orang, itu baru tawakal ala Allah. Kan begitu? Jangan sampai kita yang nanam saham, jangan sampai kita yang ada usaha, jangan sampai kita yang gak berusaha, kita main bodoh amat. Ketika kemudian suami ninggalin kita, suami ceraiin kita, kemudian kita bilang udah nasib. Gak bisa begitu Bu. Gak ada suami betah kalau diomelin mulu, betul? Betul? Gak ada juga suami betah kalau kamu bawaan sedih mulu tiap hari di pojokan. Rambut awut-awutan. Suami datang malam-malam, gelap pula kamarnya, pas dinyalain ada yang lagi di pojokan. Pantesan suami selama ini gak tertarik nonton film horor. Istrinya lebih hantu daripada hantu manapun. Ya Allah Bu.
Ayolah kita usaha, insya. Bagian dari usaha yang paling tinggi adalah doa. Ibu, bagian dari usahamu yang tertinggi adalah doa. Sebab Bu, doa itu kamu menggetarkan, kamu menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kamu menggerakkan Allah dalam artian kamu membuat Allah Subhanahu wa taala bergerak, bukan. Tapi usaha doa adalah kamu berbisik lirih di bumi dengan suara yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya yang sabar. Ya kan Bu? Ikhtiar. Ya kan Bu? Doa. Itu caranya jalanin kehidupan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar tetap di jalan Allah dan tawakal serta diiringi doa. Itu cara kita menjalani kehidupan. Nabi Muhammad tuh Bu, tengadah tangannya gak pernah usai. Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, doanya gak sekali-sekali. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad itu Bu, bukan yang sesekali berdoa, ibu-ibu sekalian, akan tetapi selalu berdoa. Nabi Muhammad Bu, bukan orang yang doanya sedikit, melainkan Nabi Muhammad sedikit-sedikit berdoa. Nih, jalanin hidup kayak begitu, dikit-dikit doa, jangan doanya Nabi Bu bangun tidur doa, Nabi Bu melangkah doa, Nabi Bu masuk kamar mandi doa, Nabi Bu istinja aja doa, Nabi Bu wudu doa, Nabi Bu mandi doa, Nabi Bu pakai baju doa. Betul? Ibu kan suka lupa. Betul? Nabi Bu bahkan ada doanya bercermin loh. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Siapa yang tadi pagi pas bercermin berdoa kayak begitu? Lupa semua. Doa, jangan jauh-jauh hidupmu dari doa, Bu. Doa. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mau makan doa, habis makan doa. Nabi Muhammad Bu masuk rumah doa, keluar rumah doa. Nabi Muhammad masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, betul? Nabi mau tidur doa, Nabi bangun tidur doa. Nabi gak pernah jauh-jauh dari doa. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka teman-teman saudaraku sekalian, pengen ikutan sama Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari berdoa. Doamu Bu, yang serius. Kamu punya banyak masalah dalam hidup. Namanya hidup, banyak masalahnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, urusan sama anak. Ustazah, anak saya begini, anak saya begitu. Tolong doain Ustazah. Kagak punya anak ikutan disuruh doa. Ya saya bantuin, ibu-ibu saya bantuin juga. Jangan ibu kira saya nggak doain anak-anakmu Bu. Saya mah baik. Gak ikutan punya anak juga saya doain ibu-ibu yang udah punya anak. Mudah-mudahan anaknya soleh-solehah. Anaknya jauh dari dosa. Anaknya berada dalam jalannya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Tapi doa kamu sebagai ibunya jauh lebih mustajab daripada doa siapapun. Kamu kalau ketemu orang soleh minta doa, betul.
Tapi doa kamu sebagai ibu jauh lebih mustajab daripada doa siapapun. Ini saya ceritain sebagai akhir dari perbicaraan saya saat ini. Ibu sekalian saya muliakan, satu hari beberapa tahun silam, ada salah satu hubabah datang kemari namanya Hubabah Syarifah ke Indonesia. Beliau tinggal di kota Sewun, kotanya Habibana Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar di Hadramaut, Yaman. Ya Bu ya, salah satu dari kota-kota yang ada di Hadramaut, Yaman. Beliau datang ke Indonesia, beliau adalah putri dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah. Beliau hafal Quran dengan 7 sanad Quran. Beliau bukan hanya hafal Quran tapi faham Al-Quran. Maknanya indah sekali. Tingkat keilmuan yang luar biasa. Salah satu dari perempuan-perempuan paling soleh dengan adab paling luar biasa yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, beliau adalah salah satu dari putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang juga ayahanda dari Hubabah Nur, guru saya juga. Jadi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar nih ya Bu ya, gurunya Habibana Umar bin Hafid, gurunya Habib Umar. Ini Bu punya anak banyak, ibu-ibu sekalian, anak-anaknya banyak yang jadi ulama-ulama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Salah satu diantaranya Hubabah Nur, seperti yang ibu-ibu banyak tahu dan banyak pernah bertemu saya rasa, pernah lihatlah sekurangnya. Salah satunya adalah Hubabah Syarifah. Bu, di luar hujan, tapi hujannya hujan air. Dan karena ibu-ibu tidak terdiri dari garam, jadi ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir. Kalau garam kena air meleleh ya Bu ya. Kita kan enggak nih, jadi bismillah. Bismillah ya Bu ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Jemuran basah lagi enggak apa-apa Bu ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Syarifah cerita, saya yang terjemah ketika beliau datang beberapa tahun yang lalu dan mengadakan kajian, saya undang di Al-Ikhwan, di masjid yang biasa saya mengisi itu ya Bu ya. Hubabah Syarifah saya tanyain, Hubabah ini pertanyaan dari umat nih, yang sering kali saya nih dikasih pertanyaan Hubabah, jadi saya minta Hubabah nih untuk jawablah pertanyaan dari masyarakat nih ya. Saya bilang Hubabah banyak sekali ibu-ibu nih nanya sama saya tentang mendidik anak Hubabah. Anaknya bermasalah ini itu segala macam nih, apa nih yang mesti kita lakukan sebagai orang tua. Hubabah Syarifah kemudian menjawab begini, ibu yang pada punya orang tua jangan remehkan doa. Nih Bu, jangan remehkan doa. Hubabah Syarifah kemudian cerita, dia bilang satu waktu ada seorang ibu datang dengan linangan air mata kepada ayahanda saya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau bilang, Habib doakan anak saya Habib, anak saya bandel Bib. Anak saya nakal, saya nggak ngerti gimana mesti ngedidiknya. Saya janda Bib, anak saya punya anak satu nih Bib. Saya nggak ngerti lagi gimana ngedidiknya Habib, bandel Habib. Dia nangis Bu. Ditanya sama Habib, berapa usia anak kamu? 13 tahun, semacam itulah. Belasan tahun gitu. Saya nggak ngerti mesti berbuat apa sama anak saya nih Habib. Anak saya bandel banget Habib. Habibnya bilang, oh begitu ya Bu ya. Dicerita tuh tentang anaknya. Habib dengerin. Habisnya Habib dengerin, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar kemudian menjawab begini nih. Bu, saya kesian dengar ibu sama ibu. Saya kesian sama anak ibu juga. Tapi Bu, Allah lebih kesian lagi. Jadi Bu, doa ibu di hadapan Allah jauh lebih mustajab daripada doa saya. Saya akan bantu ibu doain. Anak ibu nih saya akan bantu ibu doain. Tapi jauh lebih baik lagi kalau ibu yang doa.
Kata Habib Muhammad bin Abdul Haddad, saya anjurkan kamu untuk nanti bangun di sepertiga malam terakhir. Jam 3, jam setengah 4, bahkan jam 4. Kamu bangun, sholat beberapa rakaat. Kemudian sesudahnya, kayak kamu nangis nih sekarang di depan saya, nangislah di hadapan Allah. Yang serius. Jangan doanya, ya Allah jagain anak saya, ya Allah Rabbana atina fid dunya. Enggak gitu. Yang serius. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddad, kayak kamu sekarang nangis di depan saya, nangislah kamu di hadapan Allah. 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, sebulan, 2 bulan. Kamu kerjakan itu. Istiqomah. Bangun di waktu malam, doakan anakmu dengan serius. Selain dari doa-doa yang lain yang kamu minta, kamu doakan anak kamu dengan serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan anakmu. Fa innahu muqallibul qulub. Allah Subhanahu wa taala pembolak-balik hati. Allah Subhanahu wa taala muhawwilul ahwal. Allah Subhanahu wa taala pengubah-ubah keadaan. Dia bilang, baik Habib, terima kasih Habib. Baik Habib, terima kasih Habib. Pulang. Hubabah Syarifah cerita. Dia bilang, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu adalah kejadian 10 tahun yang lalu. Ketika saya datang kembali, sudah saya nikah dan lain sebagainya, saya dapati di kampung kami enggak ada anak lebih soleh daripada anak perempuan ini. Hafal Quran 30 juz, setiap malam sholat tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Gak ada anak lebih soleh daripada anaknya perempuan ini. Dengan adab dan akhlak yang luar biasa, semua orang di kampung yang punya anak gadis kepengen nikah sama anaknya dia. Jadi Bu, jangan remehkan doa. Itu poin-poin yang pengen saya sampaikan di sini. Apapun aja urusannya. 1, sabar, hidup pasti akan ada ujiannya. Ya Bu ya. 2, sesudah kesabaranmu akan ada manis di belakangnya. Selagi kamu berada di jalan Allah, tempuhlah jalan Allah. Jangan tempuh jalannya setan. Tetap baik sama siapapun. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Tetaplah ada di jalan Allah. Kerjakan perintah Allah. Jangan pilih jalan lain. Jangan pilih jalan lain. Yang 3, tawakal dan ikhtiar. Ya Bu, serahkan segala sesuatu kepada Allah. Tapi juga kamu harus berikhtiar. Salah satu bagian dari ikhtiarnya adalah lewat doa. Doamu jangan jadikan sekedar. Sebab itu adalah semua yang kamu perlukan. Anakmu Bu, lebih daripada perlu uang, mereka perlu doa. Lebih daripada perlu pendidikan, mereka perlu doa. Lebih daripada mereka perlu pekerjaan, mereka perlu doa. Doa Bu dari kamu ibunya. Nabi Muhammad mengatakan doa ibu kepada anaknya setara doa Nabi kepada umatnya. Siapapun kamu hidup pasti akan diuji.
Siapapun kamu, hidupmu gak akan pernah kosong dari cobaan. Maka tetaplah menempuh jalan ini. Tetaplah sabar. Tetaplah takwa, ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah tawakal, ikhtiar dan doa. Ibu-ibu sekalian, jika itu telah kamu laksanakan, maka sangat mungkin sebagaimana Nabi Muhammad diuji dengan ujian-ujian yang berat. Pada akhirnya Allah karuniakan hadiah indah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Mari kita baca suratul Fatihah untuk yang dihaulin hari ini, yaitu Ustazah Hajah Rugayyah dan juga semua arwah, ya, Ibu Hajah Sunani dan juga semua arwah yang telah meninggal dunia, Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, kemudian Haji Abdul Razak, juga Hajah Azizah Aziz. Kita doakan mudah-mudahan semua arwah yang sudah meninggal dunia dari yang pernah berada bersama dengan kita, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka semuanya insyaallah. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Mereka semuanya perlu doa-doa kita, dan kita semuanya juga perlu keberkahan dari para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan yang terindah dari orang yang hidup, dan kita yang hidup semoga mendapatkan yang terindah dari yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum, taghshahum birrahmal maghfirah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Juga doakan ummi saya Nur binti Muhdar Asgaf, Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'ali darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizukna an-nadhar ila wajhikal karim, afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya mu'awwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita alaina min amrin fahfad alaina fihil aql wad din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada, faj'al akibatahu rasyada. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma ahyaitana wa ma abqaitana, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam
salamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.